Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kemarin telah membahas dari beberapa biografi dan keutamaan istri para nabi. Dan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah ummahatul mukminin. Dia adalah ibunya dari orang-orang yang beriman. Artinya haram baginya dia nikahi setelah meninggalnya Nabi. Maka dari itu ketika setelah menikah Nabi, istri-istri Nabi menjanda. Ada 9 orang. Tapi tidak ada yang dinikahi oleh para sahabat. Mengapa? Karena istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diharamkan bagi orang-orang yang meninggal, orang-orang yang setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tapi di kalangan para sahabat membiayai dari istri-istri Nabi. Seperti Nabi ketika meninggal dunia, maka siapa yang membiayai? Siapa yang kasih uang belanja? Tidak lain dan tidak bukan adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memberikan semua uang belanja kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Abu Bakar, menghabiskan seluruh hartanya membantu untuk membelanjakan setelah meninggalnya Nabi untuk memfasilitasi dari kebutuhan hidup dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita kemarin ini wa bintu Jahsyin, dia adalah Zainab bintu Jahsy. Sekarang tsumma badaril maw'id, kemudian Badar yang telah dijanjikan. Apa yang dimaksudkan jadi Badar? Perang Badar itu ada 3. Perang Badar ada berapa? 3. Yang pertama kita sudah jelaskan Sugro, perang Badar kecil terjadi tidak? Tidak terjadi. Sugro. Kedua perang Badar Kubro. Perang Badar Kubro ini terjadi tidak? Terjadi. Pasukan kaum muslimin berapa jumlahnya? 300. Mulai dari terjadi perbedaan pendapat karena disebutkan dalam riwayat bid'u 300 bid'u asyar. 300 bid'u asyar. Bid'u asyar itu kata para ulama dikatakan dalam bahasa Arab bid'ah itu 3 sampai 9. Tidak kurang dari itu dan tidak lebih. Sehingga terjadi perbedaan pendapat ahli sejarah di perang Badar Kubra itu jumlahnya berapa? Intinya perbedaan pendapatnya mulai dari 313 berdiri dan tadi memang belajar 313 sampai 319. 313 sampai 319 orang, tidak lebih dan tidak kurang. Kemudian diperhatikan kata penulis summa badaril maw'id, kemudian perang Badar yang telah dijanjikan. Perang Badar Mau'id ini dikenal juga perang Badar al-akhirah, ditulis kisah perang Badar Mau'id dalam kurung al-akhirah. Perang Badar Mau'id. Jangan lagi memain, duduk deh. Duduk menulis. Perang Badar Mau'id dalam kurung al-akhirah. Mau'id yang dijanjikan. Dalam kurung al-akhirah. Kenapa dikatakan mau'id yang dijanjikan? Alasan. Ditulis mau'id atau yang dijanjikan adalah mau'id atau yang dijanjikan adalah perjanjian. Mau'id atau yang dijanjikan adalah perjanjian pasukan kaum muslimin
dan kaum musyrikin untuk berperang setelah perang Uhud. Jadi ketika dikala perang Uhud, Nabi kan dihinakan, ya, diejek-ejek oleh Abu Sufyan. Nah, kasih goyang-goyangi badannya, ya, yang akhirnya di situ terjadilah, ya, adu mulut. Salah satu pasukan kaum muslimin dan kafir Quraisy pada saat perang Uhud. Pada saat disitulah terjadi pertengkaran, perbincangan di antaranya adalah seperti kalau kita, misalnya kita ini sudah diserang, dikalah. Iyo tayam mana tayam ma. Iyo pagompo mianunu salam pi. Sigap pakirianu. Seperti begitu. Ketika juga pada saat perang Uhud begitu. Ya, mereka sudah berjanji akan ketemu kembali di Badar. Ya. Pasukan Abi Sufyan membanggakan pasukannya karena dia menang di perang Uhud. Tapi kaum muslimin membanggakan karena tadi awal perang Uhud dia menang, dan yang kedua dia memenangkan pada saat perang Badar. Yang akhirnya dia bersepakat lagi, berjanji untuk menjadikan ada peperangan lagi nanti di perang Badar. Ya, kayak itu juga kita tayam juga di poros namua. Kayak seperti bulan tunggu misalnya kita, iyo sigap pagi di pasar. Oh, sigap pagi ini di Badar. Karena iyo. Hari apa? Hari Jumat iyo. Datang di situ pasukannya kaum muslimin dan pasukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasukannya Nabi dan pasukannya orang-orang kafir Quraisy. Jadi ini perang Badar yang terakhir ini. Kenapa dikatakan perang Badar Mau'id, perang yang dijanjikan? Karena dia telah bersepakat berjanji bahwa akan terjadi peperangan ketika di perang Uhud. Ya. Yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Uhud. Ya. Dan dia bermalam 8 hari. Jadi Nabi ini, ya, bukan seorang pecundang. Kalau Nabi yang tanya di sini, natain betul ki. Bahkan Nabi pasukannya lebih duluan datang di Badar. Belum datang pasukannya Abi Sufyan, sudah datang Nabi. Bahkan Nabi bermalam di Badar 8 hari. Nah, tunggu ini sampainya datang. Mungkin dia beberapa hari, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditulis, ya, di bawahnya. Perang Badar Mau'id, dari tadi itu kisah perang Badar Mau'id, 1 makna Mau'id tadi, 2 ini yang kedua sekarang. Yang di atas itu 1 makna Mau'id. Ya, 2 Nabi bermalam di Badar selama 8 malam. Nabi bermalam di Badar selama 8 malam. Ya. 3 tidak terjadi peperangan. Ya, kenapa tidak terjadi peperangan? Tadi kan di Badar Nabi sudah datang duluan. Jadi strategis di Badar Nabi sudah kuasai. Ketika pasukan Abi Sufyan datang, mau datang untuk berperang di Badar. Ketika Abi Sufyan melihat bahwa Nabi sudah menempati tempat strategis kayak kita misalnya, kayak mungkin perang di sini. Kita sudah diada lagi di atas gunung, siap nih pasukan memanah, di bawah pasukan berkuda sudah siap, orang yang siap bertombak-tombak medan sudah siap. Baru dia mau masuk di pasar. Baru naliak Abu Sufyan masuk tak ini kalah maki pasukan memanah di atas gunung nih. Ya, pasukan berkuda siap tempur nih. Pasti kalau kita masuk langsung diserang kalah. Jadi pasukan Abi Sufyan ketika masuk di Badar, dia sudah melihat, dia mengatakan nazaluna di Majinnah. Kita akan turun dengan Majinnah. Majinnah itu sesuatu yang telah kuat, atau kita akan dirasuki oleh jin sehingga kita terkapar-kapar. Itu namanya Majinnah. Artinya kalau kita masuk,
kita akan dikocar-kacirkan seperti orang yang kebingungan, itu namanya majinnah. Ataukah ya sudah terkuat perisai-perisai kaum muslimin. Jadi di sini akhirnya Abu Sufyan memanggil pasukannya untuk kembali ke kota Mekah. Jadi tidak terjadi peperangan. Nah ini. Yang keempat, tidak terjadi peperangan. Sudah tadi ya? Belum. Tidak terjadi peperangan disebabkan. Sambung. Ya, sambung dulu. Tidak terjadi peperangan disebabkan Pak. Tidak terjadi peperangan disebabkan Badar telah dikuasai oleh Nabi. Badar telah dikuasai oleh Nabi dan para sahabatnya. Sampai-sampai kata siapa Sufyan, la yuslihukum illa 'amun khazibun. Tidak ada yang memperbaiki kepada kalian di tahun ini kecuali ya khazib. Khazib itu kerugian, kelaparan dan sebagainya. Tar'auna bihi syajar wa tashrabuna bihi laban. Ya, tidak ada yang lebih layak untuk kalian kecuali kalian pergi saja menanam pepohonan. Kalian pergi minum-minum susu saja. Artinya balik mau pulang enak-enak pergi menanam, pergi minum susu. Fa inna 'amakum hadza mujadabun. Karena sesungguhnya tahun ini adalah tahun kecelakaan bagi kalian. Ya. Wa inni rajiun farji'u faraja'al musyrikun. Sesungguhnya kata Abu Sufyan, saya ini mau kembali. Saya tidak jadi berperang. Kalau kau memang anggota saya, pulang semuanya. Karena saya juga ini mau pulang. Ya, akhirnya kaum musyrikin semuanya pulang. Ya, jadi terjadi perang Badar atau tidak? Tidak. Badar apa namanya ini? Mau'id. Jadi ada dua perang Badar yang tidak terjadi. Perang Badar apa pertama? Sugra. Yang kedua Mau'id. Yang terjadi perang Badar Kubra. Perang Badar Mau'id juga disebut dalam perang Badar apa? Al-Akhirah. Perang Badar Al-Akhirah. Ditulis di bawahnya, ya, di bawahnya penting. Tanda bintang atau apa? Ya, ditulis intinya tanda penting. Perang Badar ada 3. Perang Badar ada 3 supaya hendak menggagalkan pemahaman kalian ketika nanti kalian merojaah. Perang Badar ada 3. Nanti ini masuk ujian. Ada berapa perang Badar dan kisahkan. Sebutkan jenis-jenis perang Badar dan kisahkan. Kisahkan nih perang Badar apa ini kisahkan. Ya, singkat sekali, gampang. 2 perang Badar ada 3. Ya, yaitu perang Badar Al-Ula atau disebut juga Sugra dan perang Badar Mau'id. Kedua peperangan ini tidak terjadi peperangan. Perang Badar ini karena begini karena ini sudah. Perang Badar yang ketiga adalah perang Badar Kubra. Oh, perang Badar Kubra ini pas begini, pasukan kaum muslimin sekian, berperan sekian, yang menang ini, yang menang. Selesai. Ya, sangat mudah insyaallah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah. Kemudian yang sekarang perang Ahzab. Ya, perang Badar tadi ada 3. 1, apaan? Belum saya jelaskan ya. 1, ya, Badar Sugra, 2 Kubra, 3 Mau'id atau Akhirah. Selesai. Itu saja. Saya Badar Sugra, Kubra, Akhirah. Sugra, Kubra, Akhirah. Jadi itu nama-namanya. Sugra, Kubra, Akhirah. Sehingga kalian paham saja, perang Badar ada 3, Sugra, Kubra, Akhirah. Atau disebut juga Akhirah ini Mau'id, dalam kurung Mau'id. Akhirah ini dalam kurung Mau'id. Nah, sekarang kita membahas perang Al-Ahzab. Kisah perang Al-Ahzab. Kisah perang Al-Ahzab atau Khandaq. Atau Khandaq. Kisah perang Al-Ahzab atau Khandaq. Ini perang Khandaq ini, ya, saya kisahkan dulu. Yang dulu menulis, fokus dulu. Ketika saya jelaskan, fokus.
Kisah perang Khandaq atau Ahzab, atau kisah perang Ahzab atau Khandaq. Jadi ada dua namanya. Ahzab dari kata hizbun. Apa itu hizbun? Hah? Hizb. Apa makna hizbun? Hizbiyun. Apa artinya hizbun? Ya, hizbun itu ya bisa dinamakan sesuatu yang berpihak. Ya, pihak ini, Hizbul Waton, yang membela atau yang berpihak kepada kalau di sini Hizbul Waton yang berpihak kepada negara. Ya. Hizbun juga bisa disebut partai. Iya. Hizbun juga bisa dikenal dengan partai. Jadi seperti ini Ahzab artinya partai-partai. Tapi kalau di orang Arab bukan partai-partai bahasanya, Qabilah. Ahzab jamak dari Qabilah, dari Hizbun. Artinya pada saat ini peperangan berkumpulnya seluruh Qabilah. Qabilah dari kafir Quraisy semuanya berkumpul. Qabilah dari seluruh kaum Yahudi semuanya berkumpul untuk memerangi siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau kota Madinah diserang oleh 10.000 pasukan. Berapa ribu pasukan? 10.000. Sekarang bisa mengumpulkan orang 10.000. Kira-kira rasis puluhan tianan. Masjid saja ini kita berjejer di sini satu saf itu hanya 20 orang. Full meet. Jadi ini 1, 2, 3, 4 saf 80 orang. Anggap migas pulki 100 orang satu masjid. BLK paling 200 orang. Rasmi. Sekolah di situ sudah penuh, baru 100 orang lebih. Ya? Berarti 100, 300, 600, masjid 200 orang, 800 orang. Semua ruangan ini anggapnya Asrama Putri 200 orang. Semua ruangan baru cukup 1.000 orang. Nah ini 10.000 orang ini. Anggap semua diisi lapangan sampai ke sana. Ya 2 hektar. 2 hektar itu 2.000 meter. Satu orang, ya 3 orang setara 1 meter. Berarti baru 2 hektar 2.000 kali 3 sama dengan 6.000 orang. Jadi Hizbul Waton seandainya berjejer dari ujung sampai ujung seperti saf, baru bisa mencukup 6.000 orang. 4.000 dari mana? Di tanah Napas Saipul. Ya, tidak cukup Hizbul Waton kalau 10 orang, apalagi ini pasukan. Yang mau menyerang kota Madinah. Padahal kota Madinah Allah berkecil sekali. Ya, kota Madinah ini sangat kecil. Yang besar gunung-gunung lagi. Dikelilingi gunung. Ya. Ini kota Madinah yang mau menyerangnya berapa orang? 10.000 orang. Kota Madinah saja pada saat itu sudah pasukan besar, cuma bisa mengimpun pasukan semuanya ikut 3.000 orang. Jadi perang Khandaq ini anak kecil, orang besar ikut semuanya pergi menggali. Terkumpul semuanya kecuali orang tua, anak kecil yang tidak mengikut, anak kecil yang tidak bisa dipegang sekopang. Pokoknya anak kecil sekali tidak ikut. Ya, atau wanita-wanita itu juga tidak ikut, tapi wanita-wanita sudah siap juga. Wanita-wanita di dalam kota yang kata Nabi kalau kita sudah diserang, maka wanita-wanita ini bersiap untuk melempar batu dan memanah. Ya, jadi wanita-wanita itu sudah disiapkan juga. Pasukan wanita ini itu dikoordinir oleh Ali. Jadi Ali yang diamankan di bagian pinggir-pinggir ini. Jadi kalau artinya kita diserang, wanita-wanita dilarikan ke sana sehingga dia aman bisa naik ke gunung. Ya, ini dilihat. Jadi yang paling utama di perang Khandaq ada berapa pasukan kafir Quraisy? 10.000. Pasukan kaum muslimin 3.000. Ditulis dulu itu. Ya, kisah perang Khandaq. Ditulis 1, pasukan kaum muslimin 3.000 dan pasukan kafir Quraisy 10.000.
pasukan kaum muslimin 3.000. Angka supaya mudah dihafal. 3.000, 300. Tahu berapa kalau 3.000? 3 nolnya. 3000. Kalau 300 2 nolnya. 3.000. Biasa aja kok. Masalahnya Pak Jokowi tidak bikin uang 3.000. Ya 3 nolnya. Uang 2.000 ji. Ya nanti kalau saya presiden buat kawan 3.000 insyaallah. Ya. 3.000 3 nolnya. Ya. Kafir Quraisy dengan 10.000 pasukan. Jadi kaum muslimin berapa pasukan? 3.000. Kafir Quraisy 10.000. Dua ditulis. Pasukan kafir Quraisy berserikat dengan seluruh kabilah Arab, dan kabilah dari kalangan Yahudi. Jadi kalangan kaum Yahudi ini berkumpul dari dalam Madinah keluar, kemudian memerangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Disinilah ini yang terkenal doa Nabi yang sampai malam itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sholat malam. Ya, yang mengatakan ya bahwasanya wahadzamal ahzab wahda wa azza jundah. Ya, itulah doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terjadi ini perang Ahzab di tahun berapa? Tahun 4 Hijriah. Ditulis di bawahnya sebab terjadinya peperangan. Sebab terjadinya peperangan titik 2. Ya, keluarnya titik 2, keluarnya Bani Nadir. Keluarnya Bani Nadir dan pemimpinnya ke Khaybar. Khaybar ini suatu tempat, ya. Ke Khaybar menawarkan diri untuk bekerja sama memerangi Nabi. Jadi siapa yang awal ini mau memulai? Orang Yahudi. Ya, jadi orang Yahudi terlebih awal. Ya, orang Yahudi ini membawa pasukannya langsung keluar, mengajak orang-orang Quraisy yang ada di Khaybar begini. Sama-sama bagi perangi Nabi, jangan kau takut. Pokoknya kau serang dari luar, saya serang dari dalam. Ya, kata iya. Akhirnya dia pergi ke Gotofan. Gotofan itu dia buat strategis. Jadi ini Khaybar. Di sini kalangan orang Yahudi pergi ke Gotofan. Sehingga apa? Seluruh pasukan menyerang kota Madinah. Mau nak kelilingi.
Ya, ada dari sebelah kiri, sebelah kanan, ada dari tengah. Yang akhirnya ketika ini terdengar, ya, ada seorang yang mengabarkan yang saya lupa namanya. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat langsung mengabarkan kepada para sahabatnya. Bagaimana pendapatmu ya tentang hal ini? Kita mau akan diserang oleh orang-orang Yahudi, diserang oleh orang kafir Quraisy. Mereka ini ya bersekongkol untuk memerangi kita. Yang akhirnya Nabi bermusyawarah. Ada yang mengatakan, ya Rasulullah, kita buat manjanik. Manjanik itu kita buat, kalau kita sekarang ketapel, tapi ketapelnya ini yang naik batu yang diapikan, seperti kisahnya Nabi Ibrahim. Jadi ada batu dikasih minyak, tapi batu besar, ada talinya, ada kayu-kayunya, jadi tak lempar kilo ini bisa menghancurkan banyak pasukan. Ya, ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan bikin banyak panah, kasih banyak panah, masukkan pemanah semuanya. Ada yang mengatakan tidak, Rasulullah, keluarkan semua wanita-wanita kita, ikut juga berperang. Anak-anak yang sudah bisa bikin perang, keluarkan semuanya. Intinya pokoknya berperang. Semua yang bisa perang, perang. Ya, sampai orang-orang tua distrategikan juga kalau terjadi sesuatu. Ada yang mengatakan juga tidak, ya Rasulullah. Inilah Salman Al-Farisi yang mengatakan, dia berdiri, ya Rasulullah, kami di Paris kalau sudah mau dikepung oleh musuh yang banyak, sedangkan jumlah kami sedikit, khandakna, maka kami membuat khandak, yaitu membuat suatu lubang sehingga pasukan musuh tidak bisa masuk. Yang akhirnya, ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini pendapat yang sangat bagus. Yang akhirnya Nabi langsung mengelompokkan. Jadi Nabi tidak tunggu. Pada saat itu langsung Nabi kelompokkan. Setiap 10 orang satu kelompok, yang bergantian di pagi dan sore hari. Jadi ada yang kerja mulai dari pagi sampai sore, sore sampai pagi, bergantian. Semua menggali. Galiannya ini yang saya lupa ukurannya. Ya, yang tadi malam juga terlalu capek, saya tidak sempat ya dengar ulang kajian saya. Sudah saya kajikan ini. Kalau kisah ini sudah ada. Ya, peperangan intinya seluruh kehidupan Nabi saya sudah kisahkan di YouTube kita. Ya, ada ukurannya. Kalau dulu saya sangat fokus untuk mengkaji ini. Kalau ini sekarang karena ada amanah pembangunan kita, ya, sehingga kita tidak fokus lagi belajar karena ada amanah lain. Yang guru tapi sekalian kurang, sehingga subuh biasanya saya pulang di rumah belajar, dengar kembali YouTube saya, buka-buka buku. Tamu qadarullah di subuh hari saya harus di sini menemani kalian agar bukan pergi tidur semuanya. Ya, jadi saya tidak kurang waktu merojaah sehingga kurang maksimal metode pengajaran kita. Yang paling utamanya intinya perang Khandaq ini yang memulai adalah orang Yahudi yang keluar kemana? Ke Khaybar. Ke kaumnya siapa? Kaum musyrikin. Yang siapa pemimpinnya? Abi Sufyan. Yang dia meminta agar dia bekerja sama untuk memerangi Nabi. Yang akhirnya berkumpullah pasukan kaum musyrikin berapa orang? 3.000. Kaum musyrikin 10.000 orang. Yang akhirnya pasukan mata-mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat, mendengar bahwa kaum musyrikin sudah berkumpul dan kaum Yahudi, yang akhirnya dia kabarkan kepada Nabi, yang akhirnya Nabi bermusyawarah kepada sahabatnya, yang akhirnya berkumpullah suatu pasukan 3.000 dan membuatlah Khandaq, yang dimana Khandaq itu adalah galian besar dari ujung kota Madinah ke ujung yang lain, ditinggal sedikit supaya untuk bisa masuk pangan, bisa berjalan kuda yang dijaga oleh Ali bin Abi Thalib. Dan Khandaq ini besarnya sampai kuda tidak bisa meloncat. Dalamnya kalau kuda jatuh ke dalam, maka kuda itu bisa patah atau mati. Ya, yang intinya Khandaq itu sangat dalam. Yang pada saat inilah yang dimana awal dikeluarkannya orang-orang Yahudi dari kota Madinah. Jadi setelah terjadi peperangan ini, ya, ini tidak terjadi peperangan, sempat diserang oleh satu kompi dari pasukan kafir Quraisy yang masuk. Ternyata paman Ali bin Abi Thalib
namun yang menjaga jembatan tersebut adalah Ali, yang akhirnya berduel dan dimenangkan oleh Ali. Setelah itu mundurlah pasukan karena dibunuh pemimpin pasukannya oleh Ali bin Abi Thalib setelah berduel, yang akhirnya dia mundur. Setelah mundur akhirnya dia berkemah. Nabi juga berkemah. Setelah berkemah, ya, selama beberapa hari muncullah angin yang sangat kencang dan musim dingin yang sangat menyengat. Yang akhirnya saking kencangnya itu angin menerbangkan tenda-tenda Abu Sufyan dan segala pasukannya. Ya, yang menjadikan Khalid bin Walid dingin menggigil. Ya, sampai semuanya bibir-bibir kafir Quraisy dan kaum muslimin itu memutih saking dinginnya. Memang kalau Mekah kalau panas sangat, kalau dingin sangat. Dinginnya itu sampai kayak bersalju-salju. Ya, dia itu ada beberapa musim di sana. Ada namanya faslus syita, ada namanya faslus sayf. Ya, yang biasanya itu di bulan-bulan 1, bulan 2. Nah, itu musim dingin itu di sana. Ya, biasa orang sampai tidak bisa keluar hotel karena saking dinginnya. Ya, akhirnya ketika musim dingin ini muncul pasukan siapa? Abu Sufyan mengatakan, ya, kembalilah karena sesungguhnya ini dingin yang sangat menyengat yang akan membinasakan kita. Sesungguhnya saya ingin kembali, maka kembalilah. Yang akhirnya semuanya melipat tendanya dan kembali ke kota Mekah. Yang akhirnya pada saat itu yang pertama kali yang menggigil tapi tetap keluar dari kemahnya adalah Abu Bakar ketika melihat, ya Rasulullah, sesungguhnya pasukan musuh telah melipat tenda-tenda mereka. Yang akhirnya Abu Bakar bertakbir dan semuanya ikut bertakbir sehingga terjadi peperangan tidak terjadi. Pasukan kafir Quraisy kabur dan pasukan kaum muslimin bergembira dengan pulangnya mereka. Kenapa? Karena mereka juga tidak bisa menyerang. Ada lubang yang sangat besar. Yang kedua, mereka bermalam di sana, yang dimana dengan bermalamnya memasang tenda-tenda yang diterbangkan oleh angin dari bantuan Allah. Allah mengirimkan pasukan para angin untuk menerjangkan tenda-tenda mereka. Allah memberikan pasukan dari para salju untuk menjadikan mereka dingin, yang mengakibatkan mereka semuanya akhirnya kabur. Dikala oleh pasukannya Allah Azza wa Jalla dengan apa? Pasukan angin dan pasukan salju. Makanya jangan takut. Biar kita kecil kalau berdakwah jangan takut. Biar besar mudah. Apa susahnya kalau kita mengatakan Allahu Akbar, langsung angin yang ada tak lempar ke orang. Apa susahnya? Ya, kalau Allah bantu kita yang pasukan angin yang mau kita dekatkan, itu jaga sekali kawan tadi. Ini yang bisa kita berikan, ya, dari kisah perang Al-Ahzab. Jadi perang Al-Ahzab sempat terjadi peperangan tidak? Sempat diserang oleh paman Nabi. Kemudian berduel, Ali menang. Kemudian setelah itu, ya, terjadilah, ya, angin yang sangat kencang yang mengakibatkan pasukan musuh lari balik ke kampung mereka, ke Mekah. Ini yang bisa kita berikan. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.